dalam kesempatan ini alangkah baiknya kalau kita berdialog, sinau bareng tentang apa itu kehidupan dan lain sebagainya. Kebetulan hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 15 Februari. Baru saja kita melewati Imlek, ya kan? Dan kemarin kita merayakan Hari Valentine. Saat ini kita berada di wilayah Candi Sumber Awan di Singosari. Oke, selamat semuanya. Monggo kita serahkan forum ini pada sidang pemirsa. Kita santai aja. Ya, mau tanya apa? Baik, yang saya tertarik mungkin bisa dijabarkan terhadap kami sebagai anak muda ini ya, Generasi. ya sebagai generasi anak muda, bahwa untuk menjalani kehidupan dunia ini supaya selamat ini, sebagai anak muda ini kita mungkin perlu tuntunan sebagai orang tua, tuntunan orang tua dalam hal spiritual, atau supaya dalam lingkungan sebagai anak muda ini kita bisa berjalan yang tidak terpengaruh dengan agama. Pertama, dalam menghadapi kehidupan ini dengan segala macam kejadian yang pernah kita alami, baik itu menyenangkan atau mungkin membuat kita sedih, ya, bagi orang yang tidak tahu kenapa hal itu terjadi, kemudian mungkin kita akan menduga-duga bahwa hal itu terjadi mungkin karena sudah takdir atau mungkin karena sudah ketentuan Tuhan, ya kan? Sehingga kejadian itu tetap misteri dan pada akhirnya kita tidak mampu lagi melakukan perubahan-perubahan agar kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu tidak terulang kembali, dan kejadian-kejadian yang membahagiakan itu juga diharapkan tidak terulang lagi, gitu kan? Dikarenakan kita nggak tahu hubungan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain dengan hal-hal yang sebelumnya. Jadi yang perlu kita waspadai di sini, ya, dalam menghadapi kehidupan, bukan mewaspadai yang ada di luar. Ya. Coba kalau kita naik sepeda motor, kita kan selalu waspada terhadap ada yang di depan, kan? Yang ada di luar. Padahal yang harus kita waspadai adalah yang di dalam. Pikiran kita sendiri. Semua kejadian di luar itu sebetulnya merupakan ekspresi dari yang bergerak di dalam. Ya. Apapun yang bergerak di dalam itu akan mengejawantah dalam kehidupan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan adalah mewaspadai setiap gerakan yang muncul dari pikiran kita sendiri. Ya. Bagaimana caranya mengarahkan pikiran agar kita tetap berjalan di arah yang menyenangkan dan membahagiakan? Nah, disinilah banyak orang yang salah fokus. Seringkali orang salah fokus, tahu nggak? Orang seringkali fokus bukan pada apa yang disenangi, tapi seringkali fokus pada apa yang ditakuti. Ya, coba kita periksa pikiran kita. Kita seringkali fokus pada apa yang kita takuti. Coba kalau kita melihat awan mendung, kita takut apa? Nah, akhirnya kita hanya fokus takut hujan, dan akhirnya doa yang kita turunkan apa? Jangan hujan, jangan hujan. Nah,
titik tekannya adalah hujan. Kalau hujan terus-menerus kita sebut, maka dia yang datang. Setiap hari kita panggil. Kalau kita senang dengan terang, ya sebutkan terangnya, terang, terang, terang gitu. Nah, kesalahan manusia adalah fokus pada yang ditakuti. Jangan miskin. Ya. Harusnya kaya. Terang, baik. Itu yang harus terus-menerus kita ulang-ulang. Baik di wilayah kesadaran maupun sampai turun ke bawah sadar kita. Ya. Kita harus selalu mengatakan aku sehat. Sekalipun sampai mungkin punya penyakit atau sakit, nah, setiap hari sampai selalu cerita aku sakit loh, aku dari dulu sakit ini loh, ya. Dan itu terus menerus ada dalam memori kita, pikiran kita, dan apa yang kita katakan dalam pikiran itu terekam. Dan rekaman tadi akan mewarnai setiap ada perubahan sel dalam tubuh kita. Manusia itu sebetulnya kalau mau mengatakan sehat akan sehat. Kenapa? Sel-sel dalam tubuh kita ini setiap sebulan sekali, ya, atau minimal seminggu sekali itu sudah ganti sel baru. Jantung kita ini katakanlah dalam 2 minggu itu sudah ganti sel baru. Dalam 1 tahun seluruh tubuh kita ini sudah selnya baru. Harusnya kalau sel itu baru, ya kan, ketika sel yang lama itu hilang, harusnya kan hilang bersama penyakit-penyakitnya, ya kan. Tapi kenapa ketika sel baru muncul, penyakit itu muncul lagi? Kenapa? Ada semacam copy paste. Karena kita masih mengatakan aku sakit, aku dulu sakit dari kecil. Nah, apalagi dari kecil dipiara terus sampai gede. Apalagi mengatakan, apalagi dia meyakini sakit ini gak ada obatnya, ya. Lagi-lagi pikiran yang harus kita waspadai, ya. Seluruh kejadian dalam kehidupan ini semua terjadi ada akibat dari gerak pikiran kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu cermin. Ngerti cermin? Cermin itu artinya untuk melihat yang tidak nampak. Ya. Kalau sampean bercermin itu untuk melihat apa? Hah? Iya, tapi melihat apanya? Kalau melihat tangan butuh cermin enggak? Hah? Nah, sekarang tanya, untuk melihat tangan sendiri butuh cermin enggak? Tidak. Melihat kaki tidak. Lalu apa yang kita lihat dalam cermin? Yang kita lihat adalah yang tidak bisa kita lihat. Misalnya melihat muka sampean sendiri apa bisa? Nah, sama dengan kita tidak bisa melihat pikiran kita sendiri. Lalu kejadian itu seperti cermin yang menggambarkan keadaan pikiran itu yang tidak nampak tadi, ya. Oleh karena itu setiap kejadian apapun, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala macam kelakuannya, baik itu buruk maupun menyenangkan, itu juga cermin buat kita. Kalau ada orang menyakiti kita atau menyakitkan kita, jangan menyalahkan orang. Ada apa dengan kita kok sampai dia kok menyakitkan? Kalau kita melihat wajah kita jelek di cermin, apa sampean pukul cermin itu? Dipukul apa tidak? Misalnya cerminnya yang di gini-gini kan ya tetap jelek. Yang harus kita lakukan adalah membenahi muka kita sendiri. Kalau muka kita bersih, maka yang di cermin pun bersih. Ya. Istri adalah cermin bagi suami, suami cermin bagi istri, anak cermin bagi orang tua cermin bagi anak, pemerintah cermin bagi rakyat, rakyat cermin bagi pemerintah. Semua saling timbal balik. Ini yang disebut dengan yin yang. Iya. Saling memberikan dorongan, saling memberikan peringatan satu dengan yang lainnya. Mereka berpasangan, saling isi-isi. Di sinilah keindahan itu. Karena
kita nggak bisa hidup sendiri. Yang namanya manusia itu selalu hidup bersama. Ya. Itu yang harus kita sadari. Kita ini sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri sekalipun mungkin bisa. Tapi orang yang selalu hidup sendiri banyak yang bakal hilang dalam dirinya. Karena banyak potensi yang tidak lagi digunakan, otomatis dia akan menghilang. Coba sampai beli mesin atau beli komputer, di mana fiturnya itu banyak sekali, tapi yang dipakai fiturnya hanya 2-3. Yang lainnya mungkin kalau mekanik mungkin bisa dibagikan. Ya, kalau yang namanya manusia, humanik, yang nggak pernah digunakan dia akan menghilang. Sama dengan sampai yang punya otot, coba nggak pernah digerakkan, hilang nggak otot itu? Mengecil. Ya. Sama dengan otak kita. Kalau otak kita nggak pernah digunakan, dia akan mengerut semua. Oleh karena itu setiap tantangan yang ada dalam hidup kita ini itu baik, karena tantangan itu akan merangsang seluruh potensi dalam diri kita berkembang.